Assalamualaikum. Wahai saudaraku, jangan lupa tinggalkan sholawat di komentar agar hidup penuh berkah dan like video ini agar channel kami terus berkembang. Kisah menggetarkan hati tentang seorang lelaki miskin dari Yaman yang lebih memilih berbakti kepada ibunya ketimbang bertemu Rasulullah. Namanya tak tercatat dalam pasukan, tak dikenal di kalangan para sahabat, namun disebutkan oleh Nabi di hadapan langit dan bumi. Inilah Uwais Al-Qarni, sang pemilik dua yang menembus langit. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel kami. Langit Yaman tampak cerah pagi itu. Angin gurun mengelus padang berbatu yang membentang luas. Di sebuah desa kecil bernama Karan, hidup seorang pemuda bernama Uwais bin Amir bersama ibunya yang telah tua dan lumpuh. Rumah mereka terbuat dari tanah liat sederhana, tak ada perabot mewah atau harta berlimpah. Namun dalam kesederhanaan itulah tumbuh seorang insan yang kelak namanya dikenal di langit sebelum dikenal di bumi. Uwais adalah anak tunggal. Ayahnya wafat saat ia masih kecil, meninggalkan ibunya dalam keadaan sakit-sakitan. Sejak itu, Uwais kecil menjadi tulang punggung keluarga. Ia bekerja sebagai penggembala dan buruh upahan, mencukupi kebutuhan mereka dengan hasil seadanya. Kadang ia hanya makan sepotong roti kering dan air. Namun tak pernah terdengar keluh dari bibirnya. Ia menjalani hidup dengan rida dan syukur. Meski hidup dalam kemiskinan, Uwais tumbuh dengan akhlak mulia. Ia tak pernah membentak ibunya, bahkan suaranya tak pernah ditinggikan di hadapan sang bunda. Ia selalu mencuci pakaian ibunya, menyuapinya makan, dan membasuh tubuhnya yang lumpuh dengan penuh cinta. Setiap malam sebelum tidur, ia menata tempat tidur ibunya terlebih dahulu. Lalu, saat ibunya tertidur, barulah ia beristirahat di lantai tanah yang dingin. Ibunya adalah dunia baginya, cahaya dari Madinah. Suatu hari, kabar tentang seorang nabi yang diutus Allah di kota Madinah mulai menyebar ke seluruh jazirah Arab. Namanya Muhammad, seorang yang membawa risalah tauhid dan kasih sayang. Orang-orang mulai memeluk Islam, termasuk sebagian warga Yaman. Tak terkecuali Uwais, yang hatinya langsung tersentuh oleh berita itu. Meski tak pernah melihat Nabi secara langsung, Uwais percaya sepenuhnya. Ia menangis saat mendengar kisah-kisah Rasulullah, bagaimana beliau disakiti, diusir dari Mekah, dan tetap memaafkan. Ia mencintai Rasulullah melebihi dirinya sendiri, meski wajah Nabi tak pernah ia lihat. Setiap malam, Uwais berdoa, "Ya Allah, pertemukan aku dengan kekasihmu Muhammad." Walau hanya sejenak. Namun, keinginan itu tak mudah diwujudkan. Jarak dari Karan ke Madinah sangat jauh. Ibunya yang lumpuh tak bisa diajak. Uwais tak tega meninggalkannya terlalu lama. Dalam hati, ia terus bergumul antara kerinduan bertemu Nabi dan tanggung jawab terhadap ibunya. Di lemah hati, beberapa bulan berlalu. Keinginan Uwais untuk bertemu Rasulullah semakin membuncah. Ia mulai berbicara kepada ibunya tentang impiannya. "Ibu," ucap Uwais lirih suatu malam, "aku ingin pergi ke Madinah, bertemu Rasulullah." Ibunya terdiam, tatapan matanya sayu, menatap anak semata wayangnya itu. "Anakku," jawab ibunya perlahan, "aku tahu kau sangat ingin bertemu Nabi. Tapi aku tak bisa berjalan. Siapa yang akan merawatku jika kau pergi?" Uwais menunduk. Hatinya berkecamuk. Lalu sang ibu memegang tangan Uwais. "Jika kau ingin pergi, pergilah. Tapi berjanjilah untuk segera kembali setelah kau melihat wajah Rasulullah. Jangan terlalu lama, karena aku tak bisa berlama-lama tanpamu." Mata Uwais berkaca-kaca. Ia mencium tangan ibunya dan bersujud dalam syukur. Akhirnya, izin itu diberikan. Esok harinya, ia mulai bersiap. Ia membawa bekal seadanya. Sepotong roti kering, sebotol air, dan pakaian sederhana. Tak ada kendaraan, tak ada rombongan, hanya langkah kaki dan keyakinan. Perjalanan suci. Perjalanan dari Karan ke Madinah memakan waktu berminggu-minggu. Uwais menempuhnya dengan sabar, berjalan kaki siang dan malam. Kadang ia menumpang kafilah, namun lebih sering berjalan sendirian. Teriknya matahari membakar kulitnya, dinginnya malah menggigilkan tubuhnya. Namun semangatnya tak surut. Di tengah perjalanan, Uwais sering bertanya kepada orang-orang, apakah Rasulullah berada di Madinah sekarang? Beberapa mengatakannya, beberapa lainnya tidak yakin. Tapi Uwais tetap melangkah. Setibanya di Madinah,
Ia langsung menuju ke rumah Rasulullah. Hatinya berdebar. Setelah berbulan-bulan menahan rindu, akhirnya langkahnya sampai di pintu rumah kekasih Allah. Ia mengetuk pelan. Seorang sahabat membuka pintu. "Assalamualaikum. Apakah Rasulullah ada?" tanya Uwais penuh harap. Sahabat itu menjawab, "Nabi sedang tidak di rumah. Beliau sedang berada di medan jihad." Jantung Uwais serasa terhenti. Ia menunggu beberapa saat, tapi kemudian teringat pesan ibunya, "Segera kembali." Waktu berlalu, dan Uwais harus memilih, menunggu lebih lama atau memegang amanah ibunya. Akhirnya, dengan air mata menetes di pipinya, Uwais meninggalkan rumah Nabi tanpa pernah melihat beliau. "Ya Allah," bisiknya, "meski aku tak bertemu Nabi MU, saksikanlah bahwa aku mencintainya sepenuh hati." Ia pun kembali ke Yaman, yang tidak terkenal di bumi, namun dikenal di langit. Beberapa hari kemudian, Rasulullah pulang dari perjalanan jihad. Beliau mendekati para sahabatnya dan bertanya, "Apakah ada seorang dari Yaman yang datang mencariku?" Para sahabat terdiam. Kemudian Nabi berkata, "Akan datang pada kalian seorang lelaki dari Yaman, bernama Uwais bin Amir dari Karan. Ia memiliki ibu yang sangat ia bakti kepadanya. Ia pernah terkena penyakit kulit dan telah sembuh, kecuali satu titik sebesar dirham di tubuhnya. Jika kalian bertemu dengannya, mintalah ia memohonkan ampun untuk kalian, karena dia adalah kekasih Allah yang doanya mustajab." Muslim, para sahabat terkejut. Siapa pemuda ini yang bahkan Nabi menyebut namanya? Namun Uwais sudah kembali ke Yaman. Ia tidak mengabarkan siapa dirinya. Ia tidak meminta dikenali. Ia hanya ingin menjalankan hidup dalam kesunyian bersama ibunya tercinta. Penutup episode. Di Karan, Uwais kembali menjalani hidup seperti biasa. Ia tetap merawat ibunya, tetap miskin, tetap tak dikenal. Tapi langit telah mencatat namanya. Doanya tak tertolak, dan Nabi Allah telah menyebut namanya dengan penuh kemuliaan. Ia tak pernah berdiri di mimbar. Ia tak pernah memimpin perang. Ia tak pernah menulis kitab. Tapi bakti dan keikhlasannya menjadikan ia lebih tinggi dari banyak manusia. Namanya bukan legenda karena gemerlap dunia, tapi karena hatinya yang murni. Malam mulai menyelimuti desa Karan. Udara gurun yang panas siang hari kini berubah dingin menggigit. Di dalam gubuk sederhana itu, Uwais duduk di samping ibunya, menyuapi sang bunda dengan sabar. Tatapan matanya teduh, meski guratan kelelahan tampak jelas di wajahnya. Perjalanan jauh ke Madinah baru saja ia tempuh, namun jiwanya seakan tertinggal di sana. Ia tidak berhasil bertemu Rasulullah, tapi ia tidak menyesal. Baginya, menjaga amanah ibunya adalah bentuk cinta yang sama besarnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun ada yang berubah sejak saat itu. Uwais sering bermimpi. Wajah yang belum pernah ia lihat. Dalam mimpinya, Uwais melihat sosok lelaki berpakaian putih, wajahnya bersinar penuh kasih sayang. Suaranya lembut dan menenangkan. Dalam mimpi itu, lelaki tersebut memanggil namanya. "Wahai Uwais, umatku yang tidak dikenal manusia tapi dikenal oleh para malaikat." Uwais terbangun dalam keadaan menangis. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya gemetar. Ia yakin itu adalah Rasulullah. Meski tak pernah melihat wajah beliau secara langsung, ia merasa yakin bahwa mimpinya adalah kebenaran yang dikaruniakan oleh Allah. Sejak malam itu, mimpi itu datang berulang-ulang. Kadang hanya sebentar. Kadang Rasulullah dalam mimpinya mengajarkan doa. Kadang hanya tersenyum. Tapi bagi Uwais, itu lebih berharga daripada seluruh dunia. Ibunya sadar akan sesuatu. Ibunda Uwais, meski lumpuh dan renta, adalah perempuan yang bijaksana. Ia memperhatikan perubahan anaknya. Uwais lebih banyak menyendiri. Sering menangis di malam hari, namun wajahnya tampak semakin bercahaya. Ia menjadi semakin tenang, sabar, dan zuhud terhadap dunia. Suatu hari, sang ibu berkata, "Uwais, katakan padaku, apa yang kau simpan dalam hatimu?" Uwais tertunduk. "Tidak ada, Ibu, hanya rindu yang belum sempat selesai." Ibunya tersenyum. "Rindu kepada Rasulullah?" Uwais tak mampu menjawab. Air matanya mengalir begitu saja. Lalu sang ibu menggenggam tangannya dengan lemah. "Uwais, aku telah banyak menyusahkanmu. Kau telah merawatku siang dan malam.
Jika kau masih ingin pergi ke Madinah, pergilah. Aku izinkan. Uwais terkejut. Ia memandangi ibunya dalam-dalam. Tapi ibu, bagaimana denganmu? Aku percaya Allah akan menjagaku. Aku ingin kau memenuhi rindumu. Mungkin ini waktu yang tepat. Keputusan yang sulit. Hari-hari berikutnya dipenuhi kegelisahan. Uwais tidak segera pergi. Ia meragukan keputusannya sendiri. Ia tahu ibunya ikhlas, tapi hatinya masih khawatir. Apakah ia benar-benar pantas meninggalkan ibunya, meski hanya untuk beberapa hari? Malam itu, dalam sujudnya, ia berdoa, "Ya Allah, jika bertemu Rasulullah adalah baik untukku, mudahkanlah jalanku. Tapi jika tetap di sisi ibuku lebih engkau cintai, maka padamkanlah keinginanku." Doa itu menjadi penentu. Keesokan harinya, ia mendapati ibunya demam. Tubuh sang bunda semakin lemah. Uwais langsung mengerti, tanda dari Allah telah datang. Ia memutuskan untuk tidak pergi. Ia menatap wajah ibunya yang pucat, lalu berkata, "Ibu, aku akan tinggal. Aku tak akan kemana-mana. Kau adalah jalan surgaku." Ibunya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Uwais, kau sungguh anak yang paling indah yang pernah dilahirkan oleh rahim seorang ibu." Sakit kulit dan doa mustajab. Beberapa bulan setelah itu, Uwais menderita penyakit kulit yang parah. Tubuhnya dipenuhi bintik-bintik putih yang menyakitkan. Ia tak pergi ke tabib. Ia hanya bersabar dan terus menjaga ibunya. Suatu malam, dalam mimpinya, Rasulullah berkata, "Berdoalah kepada Allah, mintalah agar disembuhkan, namun sisakan 1 titik sebagai tanda rahmat Allah atasmu." Uwais pun berdoa seperti yang disampaikan dalam mimpi itu. Pagi harinya, kulitnya bersih total, kecuali 1 titik sebesar dirham di tubuhnya. Ia tahu itu bukan kebetulan. Itu adalah isyarat bahwa Allah menyayanginya. 1 tanda kecil itu menjadi saksi rahmat, dan kelak disebut langsung oleh Nabi kepada para sahabat. Perintah Nabi kepada para sahabat. Di Madinah, Rasulullah menyampaikan pesan mengejutkan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. "Jika kalian bertemu Uwais bin Amir dari Karan, mintalah ia berdoa untuk kalian. Ia adalah orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Ia pernah terkena penyakit kulit dan sembuh kecuali 1 titik. Ia tidak dikenal di bumi, tapi sangat dikenal di langit." Para sahabat terperanah. Umar bin Khattab berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah dia hingga engkau menyuruh kami memintanya berdoa untuk kami?" Rasulullah menjawab, "Dia bukan nabi, bukan juga sahabat, tapi doanya tak tertolak, karena dia mencintai ibunya dan menjaga dirinya dari dunia." Diam dalam bayang-bayang. Sementara itu di Yaman, Uwais kembali melanjutkan hidupnya yang sederhana. Ia tetap menghindari sorotan. Ia tidak pernah mengaku bahwa dirinya disebut oleh Nabi. Bahkan ketika ada orang-orang dari Madinah datang ke Karan, ia menjauh. Ia hanya ingin menjadi orang yang tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Ketika ditanya tentang cita-citanya, Uwais hanya menjawab, "Aku ingin wafat dalam keadaan tidak ada satupun yang tahu siapa aku." Akhir dari sebuah pengabdian. Waktu berlalu. Ibunya semakin rendah. Suatu hari, ibunya memanggil Uwais, lalu menggenggam tangannya erat. "Uwais, jika aku wafat, jangan bersedih. Allah akan menggantikan keberadaanku dalam hidupmu. Tapi jangan pernah berhenti berdoa untukku." Dengan air mata yang deras, Uwais memeluk tubuh ibunya yang lemah. Ia tahu saat itu telah dekat. Beberapa hari kemudian, ibunya wafat di pangkuannya. Uwais memandikannya sendiri, mengkafani dengan kain terbaik yang ia punya, dan menguburkannya dengan penuh cinta dan doa. Hari itu, langit Karan seakan muram. Dunia Uwais terasa kosong. Namun ia tahu, cinta sejatinya kini telah berpulang, dan ia telah menunaikan tugasnya. Penutup episode. Uwais kini menjadi seorang yatim piatu yang sebatang kara. Namun langit mencatatnya sebagai kekasih Allah. Doanya telah dibuktikan mustajab, dan kini ia bersiap menjalani hidup yang baru. Menyendiri dalam keikhlasan, menjauh dari manusia, namun terus dekat dengan langit. Ia tak memiliki rumah mewah, tidak pula ilmu debat atau kedudukan tinggi. Tapi ia punya sesuatu yang lebih agung dari semuanya, hati yang bersih dan bakti yang ikhlas.
Itulah yang membuat namanya hidup abadi dalam sejarah, meski ia tak pernah meminta dikenang. Sejak ibunya wafat, hari-hari Uwais Al-Qarni berubah drastis. Gubuk tanah liat tempat mereka tinggal kini sepi. Tak ada lagi suara ibunda yang memanggilnya. Tak ada lagi tawa kecil setelah suapan roti sederhana. Tak ada lagi tangan yang harus ia cuci setiap pagi dan malam. Yang tersisa hanyalah kenangan, dan sehampar doa yang belum pernah berhenti ia panjatkan. Namun justru di tengah kesunyian itu, langit mulai bergerak. Di Madinah, pencarian oleh dua sahabat. Beberapa tahun berlalu, Rasulullah telah wafat. Kepemimpinan kaum muslimin dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab. Pada masa Umar, Islam telah menyebar ke berbagai wilayah, termasuk Yaman. Namun ada satu pesan Rasulullah yang terus Umar simpan erat di dalam dadanya. Jika engkau bertemu Uwais bin Amir dari Karan, mintalah doa darinya. Setiap kali ada kafilah dari Yaman datang ke Madinah, Umar selalu bertanya, adakah di antara kalian seseorang bernama Uwais bin Amir? Namun selalu saja jawaban mereka sama. Kami tak mengenalnya. Umar heran. Nama yang disebut Rasulullah begitu agung, namun ternyata tidak dikenal di kampung halamannya sendiri. Ia semakin penasaran. Siapa sebenarnya Uwais ini? Uwais berangkat ke Kufah. Setelah ibunya wafat, Uwais merasa tidak memiliki siapapun lagi. Maka ia memutuskan untuk pindah ke Kufah, Irak. Di sana ia hidup sebagai buruh, kadang bekerja di ladang, kadang menggembala hewan. Tak ada yang tahu siapa dirinya. Ia tetap tak suka menonjol. Jika diberi sedekah, ia berterima kasih dengan lembut, lalu memberikannya lagi pada orang lain. Jika ada orang sakit, diam-diam ia menjenguk malam hari dan berdoa di dekat kepala mereka. Setiap malam, Uwais menangis dalam sujud panjang. Rindunya pada Rasulullah tak kunjung hilang, meski kabar wafatnya beliau telah ia dengar. Tapi satu yang tak pernah hilang dari hatinya adalah, aku mencintai beliau, walau belum sempat memeluknya. Tanda dari langit. Suatu malam, Uwais bermimpi bertemu Rasulullah lagi. Dalam mimpinya, Rasulullah memandangnya dengan senyum, lalu berkata, wahai Uwais, engkau belum pernah melihatku, namun Allah telah menunjukkanmu pada mereka yang pernah melihatku. Uwais terbangun dengan tubuh menggigil. Ia tak paham sepenuhnya makna mimpi itu, namun ia tahu, akan datang waktu di mana identitasnya tak bisa disembunyikan lagi. Pertemuan yang ditunggu. Beberapa waktu kemudian, Amirul Mukminin Umar bin Khattab datang ke Kufah dalam perjalanan kunjungan. Bersamanya ada sahabat mulia Ali bin Abi Thalib. Keduanya mencari seseorang, Uwais bin Amir dari Karan. Umar bertanya kepada penduduk Kufah, adakah di antara kalian yang bernama Uwais? Seseorang menjawab, ada, tapi dia hanya orang miskin. Seorang pekerja kasar yang tidak memiliki apa-apa. Bahkan bajunya tambalan. Umar tersenyum. Tunjukkan padaku rumahnya. Uwais saat itu sedang duduk di samping gubuk reotnya, menggiling biji-bijian. Ketika ia melihat dua lelaki gagah dan terhormat mendekatinya, ia berdiri dan menyambut mereka dengan rendah hati. Umar bin Khattab menatapnya dalam-dalam. Apakah engkau Uwais bin Amir dari Karan? Uwais terdiam. Siapa kalian? Ali menjawab, kami adalah orang-orang yang diperintahkan Rasulullah untuk mencari seseorang bernama Uwais Al-Qarni. Mata Uwais membesar. Rasulullah menyebut namaku. Umar tersenyum. Benar? Beliau menyebut bahwa kau berasal dari Yaman, merawat ibumu dengan ikhlas, pernah terkena penyakit kulit, dan sembuh kecuali 1 titik sebesar dirham. Tubuh Uwais gemetar. Matanya menatap tanah. Bibirnya bergetar. Tidak pantas namaku disebut oleh beliau. Umar lalu menggenggam tangan Uwais. Mintalah ampunan kepada Allah untukku, sebagaimana diperintahkan Rasulullah. Uwais mundur selangkah. Bagaimana bisa aku berdoa untuk kalian, sementara kalian adalah sahabat Nabi? Aku ini hanya buruh kasar. Umar berkata tegas, ini perintah Rasulullah. Akhirnya, Uwais mengangkat tangannya, berdoa untuk Umar dan Ali. Doanya lirih dan pendek, namun cukup membuat dua singa padang pasir itu menunduk dalam haru. Rahasia yang terbongkar. Sejak saat itu, nama Uwais mulai terdengar. Namun ia segera menyendiri.
Ia berpindah-pindah tempat agar tak dikenal. Ia tidak ingin menjadi tokoh, tidak ingin diangkat-angkat. Kepada seorang temannya, ia pernah berkata, "Aku ingin menjadi seperti rumput liar di padang, tumbuh tanpa diketahui, mati tanpa dikenang." Ia tahu bahwa dunia sangat mudah memuji seseorang, lalu mengikatnya dengan pujian itu. Dan Uwais tak ingin hatinya tersentuh oleh ria atau bangga diri. Wafat dalam kesepian. Tahun-tahun berlalu. Suatu hari, sebuah wabah melanda Kufah. Banyak orang meninggal. Uwais termasuk salah satu yang terjangkit. Ia jatuh sakit dalam keheningan. Tak ada yang tahu siapa dia. Ia wafat tanpa disaksikan kerumunan. Hanya beberapa orang miskin yang mengenalnya sebagai tetangga baik yang sering memberi makanan. Tak ada upacara megah. Tak ada penghormatan besar. Namun di langit, malaikat menyambutnya dengan kemuliaan. Di bumi, orang-orang saling mulai menceritakan kisahnya. Dan di hati umat Islam, namanya tercatat sebagai kekasih Allah yang tak dikenal oleh manusia, namun dikenal oleh Rasul dan para malaikat. Penutup episode. Uwais tidak pernah duduk di majelis Nabi. Ia tidak pernah ikut perang Badar. Ia tidak punya gelar atau silsilah prestise. Tapi Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya ada dari umatku yang jika bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan mengabulkannya." Salah satunya adalah Uwais Al-Qarni. Itulah Uwais, sederhana, sunyi, namun bersinar di langit. Bukan karena jabatan atau ilmu, tapi karena cinta dan bakti. Cinta kepada Rasulullah, bakti kepada ibu, dan ikhlas kepada Allah. Setelah wafatnya Uwais Al-Qarni, penduduk Kufah perlahan-lahan mulai memahami siapa sebenarnya lelaki yang mereka anggap remeh itu. Selama ini, mereka hanya mengenalnya sebagai penggiling gandum, pengangkut air, atau buruh kasar yang tak pernah ikut dalam perdebatan para ulama, tidak pula mengajar di masjid besar Kufah. Ia hadir, tapi seperti tak terlihat. Ia hidup, tapi seperti tak menyentuh dunia. Namun sesungguhnya, dialah sang kekasih langit, kenangan para tetangga. Seorang tetangga tua berkata, ia selalu mendahului salam meski pakaiannya compang-camping. Jika ada yang kelaparan, dia menghilang sebentar, lalu kembali membawa roti dan kurma, meski kami tahu ia sendiri tak makan sejak pagi. Yang lain menambahkan, aku pernah sakit parah. Tengah malam, aku mendengar pintu diketuk. Aku lihat Uwais berdiri di luar, membawa air dan kain. Ia berkata, aku tak bisa menyembuhkanmu, tapi aku ingin membantumu bersuci untuk salat malam. Dan seorang pemuda berkisah, suatu hari aku mendengar ia menangis di malam hari. Aku intip dari celah dinding. Ia bersujud lama sambil berkata, ya Allah, jangan buat aku dikenal oleh makhluk MU. Biarkan aku hanya Engkau yang tahu. Zuhudnya melebihi para ulama. Zuhud Uwais bukan karena tidak mampu, tapi karena tak ingin. Ia bisa saja tinggal di Madinah, dimuliakan oleh Umar dan para sahabat lainnya. Tapi ia memilih menjauh. Ketika ditanya kenapa tidak mau tinggal di pusat ilmu dan para sahabat, Uwais menjawab, aku khawatir hatiku bergantung pada pujian manusia. Cukuplah Allah dan Rasulnya yang tahu siapa aku. Biarlah manusia lupa. Uwais bahkan pernah berkata, celakalah orang yang merasa aman dari ujian setelah dikenal. Karena terkadang, ujian paling besar adalah dipuji. Di masa itu, para ulama, ahli ibadah, dan fukaha mengakui, tak ada yang seperti Uwais dalam keikhlasan. Ia tak menulis kitab, ia tak menjadi guru besar. Tapi ruhnya lebih tinggi dari mereka yang sibuk berdebat di pasar ilmu. Kisah kematian yang menggetarkan. Meski wafatnya Uwais sepi, kabar kepergiannya sampai juga ke telinga Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Saat mendengarnya, Umar mematung. Ia berdiri lama dalam diam, lalu berkata kepada para sahabat, sungguh aku lebih mencintai 21 orang ini daripada seluruh emas di muka bumi. Umar lalu memerintahkan untuk menyelidiki makam Uwais. Namun tak ada satupun warga Kufah yang tahu pasti letaknya. Bahkan orang-orang yang memakamkannya tidak menyangka bahwa jenazah itu adalah Uwais Al-Qarni. Ia benar-benar pergi dalam keheningan, seperti yang selalu ia doakan. Jejak spiritual yang menggetarkan. Uwais telah tiada, tapi kisahnya menjadi cahaya yang menyinari hati banyak orang. Beberapa ulama besar seperti Hasan al-Basri,
Imam Malik, dan Imam Ahmad, berabad-abad setelahnya, menyebut nama Uwais dengan penuh hormat. Jika kamu ingin tahu apa itu ikhlas, kata Hasan al-Basri, ingatlah Uwais. Ia tidak mencari manusia, dan manusia tidak mencarinya. Tapi Allah menjadikannya perantara antara bumi dan langit. Nama Uwais mulai dijadikan simbol oleh para ahli tasawuf, jalan sunyi menuju Tuhan. Ia bukan tokoh ramai, ia bukan pendiri mazhab, tapi justru karena itu, namanya melejit ke langit. Apa rahasia keagungannya? Banyak orang bertanya, apa yang membuat Uwais begitu mulia, padahal tidak ikut perang Badar, tidak meriwayatkan banyak hadis, tidak menulis buku? Jawabannya adalah satu hal yang Allah cintai tanpa syarat. Bakti kepada orang tua. Dalam satu hadis, Rasulullah bersabda, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Murka Allah tergantung pada murka orang tua. Uwais memeluk hadis ini dengan seluruh hidupnya. Ia tidak sekadar merawat ibunya, tapi menjadikan ibunya sebagai jalan utama menuju Allah. Ia menolak pergi berhaji demi menjaga ibunya. Ia menunda ziarah ke Rasulullah karena ibunya lumpuh, dan ia tak pernah merasa menyesal. Uwais tahu, surga bukan hanya di bawah telapak kaki ibu, tapi juga dalam senyum kecil ketika menyuapinya. Doa yang tidak ditolak. Uwais pernah diminta seseorang untuk berdoa agar sakitnya sembuh. Ia menolak, bukan karena sombong, tapi karena takut doanya menjadi alat duniawi. Ia berkata, aku tidak ingin Allah mendengar doaku karena aku dikenal manusia. Tapi jika kau yakin, berdoalah sendiri. Allah Maha mendengar. Namun ada satu waktu ketika doanya didengar seluruh langit, saat ia mendoakan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Umar sendiri bersaksi, sejak hari itu, setiap doaku terasa lebih mudah terkabul, karena Uwais telah mendoakan aku. Wasiat terakhir yang tidak dikenal. Dalam riwayat yang tersebar di kalangan tabi'in, disebutkan bahwa Uwais pernah menulis sebuah wasiat singkat sebelum wafatnya. Wahai manusia, jangan kalian cari aku setelah aku mati. Aku tidak pernah ingin kalian tahu siapa aku saat hidup. Maka jangan angkat-angkat namaku saat aku telah tiada. Aku bukan siapa-siapa, hanya seorang hamba yang pernah mencintai ibunya, mencintai Rasulullah, dan berharap cintaku diterima Allah. Wasiat ini ditemukan oleh seorang tua yang pernah menampung Uwais semalam sebelum ia wafat. Ia menyimpannya dan memberikannya kepada murid-murid di Kufah. Sejak itu, wasiat itu ditulis ulang oleh banyak orang dan dibacakan di majelis-majelis malam hari oleh para pencari jalan sunyi menuju Tuhan. Penutup episode. Uwais Al-Qarni adalah cermin keikhlasan sejati. Di dunia yang ramai dengan pencitraan, perebutan pengaruh, dan pujian manusia, Uwais menutup wajahnya dari semua itu. Ia memilih jalan sepi, jalan yang mungkin tak tampak di mata manusia, tapi tampak jelas di hadapan Tuhan. Hari ini, jutaan orang menyebut namanya, padahal ketika hidup, tak ada yang peduli padanya. Itulah kekuatan hati yang jernih dan niat yang murni. Ia mengajarkan bahwa yang terpenting bukan terlihat baik di mata manusia, tapi dicintai oleh Allah, meski tak seorang pun mengenal kita. Matahari telah terbenam di dataran Kufah, meninggalkan bayang-bayang panjang di jalanan berdebu. Di sebuah gubuk tua yang kini kosong, tak ada lagi suara doa lirih yang biasa terdengar tiap malam. Tak ada lagi langkah-langkah ringan menuju rumah-rumah orang sakit. Tak ada lagi tangan yang menyuapi ibunya dengan lembut. Namun di langit, nama itu mulai menggetarkan hati para penghuni langit. Uwais Al-Qarni, langit yang menyebut namanya. Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, Rasulullah pernah berkata, sesungguhnya ada dari umatku seseorang yang tidak dikenal di bumi, tapi terkenal di langit. Ia memiliki ibu dan sangat berbakti kepadanya. Jika ia bersumpah kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Dialah Uwais Al-Qarni. Sejak itu, para sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama besar saling berwasiat satu sama lain. Jika kau bertemu seseorang yang hatinya bersih, yang tidak mencari dunia, yang menolak pujian, dan wajahnya penuh cinta, bisa jadi itu warisan dari jalan Uwais. Nama Uwais menjadi simbol dari ikhlas yang paling murni, doa yang paling jujur, dan cinta yang paling lurus. Inspirasi abadi. Ratusan tahun setelah wafatnya, kisah Uwais tetap hidup. Di majelis-majelis ilmu,
Para guru menyampaikan kisahnya sebagai pelajaran akhlak dan ketauhidan. Di pesantren-pesantren, para santri menirukan doanya yang sederhana. Di hati para pencari Tuhan, Uwais menjadi inspirasi tentang bagaimana seseorang bisa hidup tidak dikenal, namun mati dirindukan oleh seluruh langit. Uwais mengajarkan bahwa kita tak perlu dikenal oleh dunia, cukup oleh Dia yang menciptakan dunia. Zuhud yang autentik. Ada yang bertanya pada seorang ulama besar, mengapa kita tidak pernah menemukan hadis-hadis dari Uwais? Bukankah ia disebut oleh Rasulullah? Sang ulama menjawab, karena Uwais tidak pernah ingin dirinya menjadi pembicaraan manusia. Ia hanya ingin menjadi percakapan antara dirinya dan Rabb-nya. Uwais bukan hanya zuhud dalam harta, tapi juga zuhud dalam popularitas. Banyak orang zuhud dari makanan mewah, tapi masih lapar akan pujian. Banyak yang menolak dunia, tapi berharap disebut-sebut dalam majelis. Namun Uwais menolak semua bentuk kemasyhuran. Bagi Uwais, ketenaran adalah racun halus yang merusak niat. Maka ia membentengi hatinya dengan kesepian. Doa yang tak pernah dipamerkan. Pernah suatu malam, seorang lelaki mencuri dengar doa Uwais. Ia mencatatnya diam-diam. Esok paginya, ia menyebarkan doa itu ke orang-orang. Ketika kabar itu sampai ke telinga Uwais, ia menangis, bukan karena marah, tapi karena takut. Kini antara aku dan Allah, tak ada lagi rahasia. Sejak hari itu, Uwais mengganti doanya. Bahkan ia menulis sebuah pernyataan. Ya Allah, jika selama ini aku dikenal hanya karena Engkau menyembunyikan aibku, maka sembunyikan aku lebih dalam, dan jangan izinkan manusia menyebut namaku, kecuali jika itu menambah cintamu padaku. Apa yang kita pelajari dari Uwais? Keikhlasan yang tidak dituntut pengakuan. Ia tidak pernah datang ke majelis Rasulullah karena menjaga ibunya. Tapi Rasulullah menyebut namanya di mimbar. Ini pelajaran. Allah tahu prioritas hati. Doa tak harus dilantangkan di tengah ramai. Doa-doanya lahir dari kesunyian, tapi menggetarkan takdir. Bukti bahwa doa tak perlu keras suaranya, asal jelas niatnya. Tak perlu viral untuk mulia. Di zaman kita, banyak yang mengejar ketenaran. Tapi Uwais menunjukkan bahwa yang mengejar Allah akan dikejar oleh kemuliaan. Bakti kepada orang tua adalah jalan ke surga. Uwais tidak punya pangkat, tidak punya gelar, tidak punya harta. Tapi karena baktinya kepada ibunya, ia didoakan Rasulullah, dipuji Umar, dimuliakan langit. Uwais dalam tradisi ulama. Dalam kitab-kitab klasik seperti Hilyatul Aulia, Tabakat Ibnu Sa'ed, hingga Tazkiratul Aulia, Uwais selalu disebut sebagai seorang zahid yang paling jujur. Beberapa ulama sufi seperti Imam Al-Qushairi, Imam An-Nawawi, dan Imam Al-Ghazali pun menempatkan kisah Uwais sebagai tonggak keikhlasan dalam tarekat dan tasawuf. Ia bukan wali karena keramat, bukan guru karena ijazah, tapi wali karena hatinya bersih. Penutup kisah, pada akhirnya, Uwais telah pergi. Tapi ia meninggalkan jalan sunyi bagi siapa saja yang ingin mendekat kepada Allah tanpa hiruk-pikuk dunia. Ia tidak pernah berdiri di atas mimbar, tapi namanya disampaikan oleh Rasulullah sendiri. Ia tidak menulis kitab, tapi kisah hidupnya menjadi buku abadi dalam hati orang-orang saleh. Ia tidak pernah terlihat memimpin pasukan, tapi doanya menggetarkan langit. Maka wahai jiwa-jiwa yang lelah oleh dunia, belajarlah dari Uwais Al-Qarni. Jika tak mampu dikenal oleh dunia, cukup dikenal oleh langit. Jika tak mampu membuat manusia berterima kasih, cukup membuat Allah ridha. Karena pada akhirnya, semua yang di bumi akan hilang. Namun nama-nama yang disebut di langit akan kekal dalam catatan Allah.